Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Inggit Pratiwi. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul pigmen dan zat pewarna. Di mana ada 3 materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pigmen atau zat pewarna alami. Yang kedua, pewarna sintetik yang diperbolehkan. Yang ketiga, pewarna sintetik yang tidak diperbolehkan. Warna alami dan pigmen. Warna alami merupakan zat warna yang berasal dari ekstrak tumbuhan seperti daun, bunga, biji, hewan, dan mineral yang telah digunakan sejak dahulu sehingga sudah diakui bahwa aman jika masuk ke dalam tubuh. Sedangkan pigmen merupakan zat warna tubuh manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Salah satu contoh pigmen adalah klorofil. Klorofil atau yang biasa dikenal dengan zat hijau daun sama seperti namanya merupakan kandungan yang menyebabkan warna hijau daun pada tumbuhan. Klorofil ini akan menyerap energi dari matahari untuk memfasilitasi berlangsungnya proses fotosintesis pada tumbuhan. Zat ini juga sangat berperan dalam fungsi metabolisme seperti pertumbuhan dan respirasi tumbuhan. Atom sentral klorofil tersusun dari magnesium. Jenis klorofil. Pigmen pada membran tilakoid sebagian besar terdiri dari 2 jenis klorofil hijau, yaitu klorofil A dan klorofil B. Klorofil A mampu menyerap spektrum cahaya merah, ungu, dan biru dalam proses fotosintesis. Sedangkan klorofil B mampu menyerap cahaya jingga dan biru serta memantulkan cahaya hijau dan kuning dalam proses fotosintesis. Klorofil ini akan menyerap energi dari matahari untuk memfasilitasi berlangsungnya proses fotosintesis pada tumbuhan. Selanjutnya, karakteristik klorofil. Sifat fisik klorofil adalah menerima atau memantulkan cahaya dengan gelombang yang berlainan. Klorofil banyak menyerap sinar dengan panjang gelombang antara 400-700 nanometer, terutama sinar merah dan biru. Selanjutnya, sifat kimia klorofil antara lain yang pertama tidak larut dalam air, melainkan larut dalam pelarut organik yang lebih polar seperti etanol dan kloroform. Yang kedua, inti magnesium akan tergeser oleh 2 atom hidrogen bila dalam suasana asam, sehingga membentuk suatu persenyawaan yang disebut phosphine yang berwarna coklat. Selanjutnya, fungsi klorofil. Yang pertama, memanfaatkan energi matahari. Yang kedua, memicu fiksasi CO2 menjadi karbohidrat. Yang ketiga, menyediakan dasar energetik bagi ekosistem secara keseluruhan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kestabilan klorofil. Yang pertama, pH. Yang kedua, intensitas cahaya. Yang ketiga, enzim. Yang keempat, pengaruh solvent. Yang kelima, suhu. Dan yang keenam, oksidator. Selanjutnya, pewarna sintetik pada makanan yang diizinkan, yaitu brilliant blue. Brilliant blue adalah bahan pewarna yang dapat diberi pada makanan dan substansi lainnya untuk mengubah warna. Brilliant blue memberi warna biru pada makanan. Warna ini bersifat larut dalam glikol dan gliserol. Agak larut dalam alkohol 95%. Penggunaan brilliant blue yaitu untuk membuat minuman blueberry flavor, es krim, permen, dan sirup. Selanjutnya, karakteristik brilliant blue. Warna serbuk kristal biru tua. Selanjutnya, berat molekul yaitu 854,02 gram per mol. Selanjutnya, kelarutan dalam air 1 mg per ml, larutan dalam metanol dan etanol. Yang keempat, stabil pada kondisi normal, tidak stabil terhadap asam kuat dan agen pengoksidasi kuat. Selanjutnya, pewarna sintetik pada makanan yang tidak diizinkan, yaitu rodamin B. Rodamin B adalah keluarga pewarna terkait, bagian dari pewarna triarimetana. Mereka adalah turunan dari cenaten. Rodamin B merupakan bahan kimia yang digunakan untuk pewarna merah pada industri tekstil dan plastik. Rodamin B adalah zat warna sintetis berbentuk kristal berwarna ungu kemerahan, tidak berbau. Paparan rodamin B dalam waktu yang lama dapat menyebabkan gangguan fungsi hati dan kanker hati.
Selanjutnya, karakteristik rodamin B. Yang pertama, rumus molekul dari rodamin B adalah C2H31N2O3Cl. Berat molekul sebesar 479.000, berbentuk kristal hijau atau serbuk ungu kemerahan, sangat larut dalam air yang akan menghasilkan warna merah kebiruan dan berfluorensi kuat. Memiliki titik lebur 165 derajat Celcius dengan berat 479.000. Selanjutnya, dampak pada kesehatan. Yang pertama, menyebabkan iritasi pada mata yang ditandai dengan mata kemerahan dan cairan oedem pada mata. Yang kedua, bila terpapar dalam jumlah yang besar, maka akan terjadi gejala keracunan akut dan inflamasi saluran pernafasan. Yang ketiga, paparan dalam waktu yang lama akan menyebabkan gangguan fungsi hati dan kanker. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.